Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufia. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas PGMI 4C. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia dan cara melihara kesehatan alat gerak pada manusia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian gerak. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup akan bergerak bila ada impuls atau rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada hewan dan manusia, dapat mewakili pengertian gerak secara umum dan dapat dilihat dengan kasat mata atau secara nyata. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan untuk tumbuhan, gerak yang dilakukan tidak akan terlihat oleh kasat mata karena terjadi di dalam suatu organ atau sel tumbuhan. Dengan demikian, tidak dapat disamakan arti gerak pada seluruh makhluk hidup. Gerak pada tumbuhan juga melibatkan alat gerak, tetapi alat gerak yang digunakan tergantung dari impuls atau rangsangan yang mengenai sel atau jaringan atau organ tumbuhan tersebut. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tanpa adanya alat gerak aktif yang menempel pada tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan. Pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yaitu protein, aktin, dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktomiosin. Dengan aktomiosin inilah otot dapat bergerak, sehingga pada saat otot menempel pada tulang dan bergerak, dengan otomatis tulang juga akan bergerak. Dengan memiliki aktomiosin ini, maka otot mempunyai sifat yang lentur atau fleksibel dan mempunyai kemampuan untuk memendekkan serabut ototnya dan memanjangkan serabut ototnya. Bagian-bagian rangka manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala atau tengkorak, bagian badan, dan bagian anggota gerak.
Bagian tengkorak atau kepala, tulang rangka kepala, berfungsi melindungi organ-organ penting yang ada di bagian kepala, antara lain otak. Apabila kepala terbentur, maka otak akan terlindung dari kerusakan karena ada tulang tengkorak. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak, wajah, dan tulang pelindung otak. Tersusun dari tulang pipih yang berfungsi sebagai tempat pembuatan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Tulang tengkorak dibedakan lagi menjadi tengkorak wajah dari atas. Tulang tengkorak. Di tulang tengkorak dibedakan menjadi ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji. Dan di bagian tengkorak wajah ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi. Bagian badan rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang, tulang panggul. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Sini ada tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 12 ruas, yaitu tulang rusuk sejati 7 pasang, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada. Tulang gelang bahu di atas rongga dada terdapat rangka bahu. Rangka bahu dibentuk oleh tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu tersusun dari sepasang tulang belikat dan tulang selangkah. Sini ada tulang
Di sini ada gambar tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul, pada bagian bawah terdapat rangka panggul. Rangka panggul dibentuk oleh tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan. Ada tulang sekrum, cekung sendi, tulang ekor, foramen. Bagian anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak atas atau tangan. Tulang-tulang anggota gerak atas atau disebut tangan itu terdiri dari dua tulang lengan atas, 2 tulang hasta, 2 tulang pengumpil, 16 tulang pergelangan tangan, 10 tulang telapak tangan, 28 ruas jari tangan. Pada tulang-tulang anggota gerak bawah, di sini ada 2 tulang selangka, 2 tempurung lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Bentuk-bentuk tulang rangka manusia berdasarkan bentuknya. Tulang dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Berdasarkan bentuk fungsi, tulang rangka manusia ada 3, yaitu tulang pipa, tulang pendek, dan tulang pipih. Tulang pipa adalah tulang yang memiliki bentuk seperti pipa. Rongga pada tulang pipa berisi sumsum kuning. Sumsum kuning ini banyak mengandung lemak. Sumsum kuning dapat berfungsi sebagai cadangan makanan pada ujung-ujung tulang pipa yang mengembung. Di dalamnya terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Sumsum merah ini berfungsi sebagai pembentuk sel-sel darah. Tulang pendek memiliki ukuran tulang yang pendek. Di dalamnya hanya terdapat rongga-rongga kecil berisi sumsum merah. Tulang-tulang yang termasuk tulang pendek antara lain itu tulang belakang dan tulang pergelangan kaki. Tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih, sama halnya dengan tulang pendek. Tulang pipih berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Hal ini disebabkan dalam tulang pipih terdapat rongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Tulang yang termasuk ke dalam tulang pipih antara lain tulang rusuk, tulang dada, dan tulang tengkorak kepala. Fungsi tulang atau rangka merupakan alat gerak yang memiliki peran penting bagi manusia karena tulang-tulang pada manusia selain menyusun rangka juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya adalah memberi bentuk tubuh, melindungi alat-alat organ tubuh yang vital, menahan dan menegakkan tubuh, menunjang tegaknya tubuh, tempat melekatnya otot rangka atau skelet,
Sumsum merah tulang membentuk sel-sel darah merah. Tempat pembentukan sel-sel darah merah sebagai cadangan atau penimbun mineral terutama kalsium dan fosfat. Tempat menyimpan energi yaitu simpanan lemak yang ada di sumsum kuning. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.